Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Dia izin cuti 3 hari, tapi baru masuk 2 minggu kemudian. Bosnya tidak marah, malah memberinya bonus 20 juta karena alasannya. Tubuhnya kurus dan berkulit gelap. Dia sering diejek rekan-rekan kerjanya seperti bebek yang jelek. Tapi dia tidak pernah marah. Dia adalah Lily, seorang gadis miskin dari desa. Demi mencari nafkah untuk membantu keluarganya, sejak kecil Lily sudah banting tulang bekerja di pabrik elektronik selama bertahun-tahun. Suatu hari Lily tiba-tiba merasa gelisah dan ingin minta izin pulang. Saat Lily minta izin selama 3 hari, namun kepala bagian produksi tidak mau memberikan dan hanya memberinya izin 1 hari karena pabrik sedang sibuk-sibuknya. Lily beralasan ada urusan keluarga di rumah dan bagaimanapun dia juga harus pulang. Akhirnya kepala produksi menyuruh Lily meminta izin langsung kepada bos. Lily pun memberanikan diri langsung menemui bos besar di kantor. Mendengar Lily minta izin 3 hari untuk pulang kampung, bosnya pun tidak banyak tanya. Dia merenung sejenak dan berkata, "Akhir-akhir ini pabrik lagi sibuk dan tenaga kerja juga kurang. Saya harap kamu bisa segera kembali ke pabrik begitu urusanmu selesai." Lily menganggukkan kepala dan berjalan keluar dari ruangan bosnya sambil tersenyum membawa form permohonan izin. Lily bergegas ke stasiun kereta dan pulang pada malam itu juga. Begitu Lily tidak ada di pabrik, para karyawan pun mulai kasak-kusuk membicarakannya. Salah satu rekannya berkata, "Apa kalian tahu mengapa Lily minta izin pulang kampung?" Semua orang menggelengkan kepala. Tiba-tiba salah seorang dari mereka berkata dengan nada canda, "Lily orangnya pendiam, tidak suka bicara. Saya pernah bertanya kepadanya, tapi dia diam saja. Jangan-jangan dia dipaksa menikah sama orang tuanya, jadi pulang kampung untuk menikah." Sejak Lily pulang kampung, tak terasa sudah 3-4 hari pun berlalu. Namun tidak terlihat bayangan Lily kembali ke pabrik. Kepala bagian produksinya gelisah. Dia pun menelpon Lily, menyuruhnya segera kembali bekerja. Namun ponsel yang dihubungi selalu tidak merespon dan dinonaktifkan. Setelah berulang kali tidak mendapat tanggapan, kepala produksi pun tidak menelpon lagi. Dan tak disangka Lily yang awalnya hanya izin 3 hari, sudah kelewat lebih dari 10 hari belum juga muncul di pabrik. Kali ini kasak-kusuk di pabrik mulai menyebar. Ada yang bilang Lily sudah berhenti. Ada yang berkata sambil tersenyum, jangan-jangan sudah menemukan pangeran tampan dan menikah di kampung. Ketika semua orang membicarakan Lily, tak disangka Lily pun kembali ke pabrik setelah lebih dari 2 minggu. Melihat Lily baru masuk kerja, kepala bagian produksi dengan muka masa menegurnya. Katanya izin 3 hari, tapi kenapa sekarang baru masuk? Saya telepon juga tidak diangkat, dan saya merasa tidak enak terus ditanyai bagian personalia. Sekarang kamu jelaskan saja sendiri di sana. Lily menemui kepala bagian personalia, namun tiba-tiba dia diberitahu bahwa dirinya sudah dipecat dan menyuruhnya pulang setelah membayar sisa upah kerjanya. Lily hanya diam saja sambil menitikkan air mata mendengar itu. Dan kebetulan si bos melihatnya, lalu menyuruh Lily ke ruangannya. "Bukankah izinnya 3 hari, tapi kenapa baru 2 minggu baru masuk?" tanya bosnya. Lily ingin bicara tapi ragu-ragu. Bosnya yang melihat itu lalu berkata, "Pabrik punya disiplinnya sendiri dan saya pikir mungkin kamu punya masalah. Coba ceritakan apa masalahmu sampai selama ini kamu baru masuk kerja. Kalau tidak, kamu pulang saja dan tidak perlu datang lagi." Lily tergagap-gagap dan tiba-tiba saja air matanya mengalir, lalu berkata sambil terisak, "Kakek saya sakit parah dan orang tua saya menyuruh pulang untuk menjenguknya. Namun 2 hari setibanya di rumah kakek meninggal dunia. Karena itu saya jadi sedih dan bengong di rumah selama 2 minggu.
Semasa hidupnya kakek sangat menyayangi saya. Sekarang sebelum sempat saya berbakti, dia sudah pergi. Saat itu saya benar-benar sangat sedih. Jadi saya mematikan ponsel saya. Mendengar cerita Lili, Bos Wang pun merenung dan tiba-tiba berkata, "Ya sudah, saya paham sekarang. Kamu kembali dulu ke tempat kerjamu." Sorenya saat akan pulang kerja, Lili kembali dipanggil ke ruangan bos. Dan tiba-tiba saja bos mengeluarkan sebuah amplop dan berkata, "Mengingat kamu anak yang berbakti, saya sudah menginformasikan ke bagian personalia agar kamu kembali bekerja seperti biasa. Gajimu juga tidak dipotong dan uang 20 juta ini kamu ambil. Saya tahu kamu dari desa terpencil, mencari nafkah untuk keluarga di rumah. Nanti jangan lupa kirim pulang uang ini untuk keluarga di rumah," kata bos dengan lembut. Mendengar kata-kata bosnya yang bijak dan penuh perhatian, air mata Lili pun tak terbendung lagi membasahi wajahnya. Selalu ada cinta kasih yang tulus di dunia ini. Jika semua orang bisa sedikit lebih mengerti dan peduli, maka dunia akan menjadi lebih baik dan indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.